Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah teman-teman, pada kesempatan saya ini saya akan kembali membahas mengenai kitab Tanghilul Qaul, di mana pembahasan kali ini saya mengacu pada bab yang ke-16, yaitu mengenai keutamaan zakat. Nah sebelumnya pasti sudah tidak asing di telinga kita mengenai apa itu zakat. Nah, jadi zakat sendiri itu merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, di mana zakat itu ada berbagai macam-macam. Nah, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan lainnya. Nah, zakat fitrah itu kita keluarkan ketika kita akan menjelang pada hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk zakat mal sendiri itu merupakan zakat terhadap harta yang kita punya. Nah, ada batasan-batasan seseorang dalam mengeluarkan zakat mal. Kalau misalkan harganya sekian, berarti zakatnya sekian, seperti itu. Nah, teman-teman harus perlu kita ingat bahwa tidak semua orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat, hanya orang-orang yang mampu saja. Nah, seperti yang kita tahu, ada pembagian orang-orang yang mampu yang boleh menerima zakat, seperti itu. Ada beberapa ya. Nah, cara zakat sendiri itu merupakan wajib bagi seorang umat Islam yang mampu. Nah, jadi pada bab ke-16 di kitab Tanghilul Qaul ini dijelaskan beberapa keutamaan dari zakat. Nah, saya bacakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu utawi zakah al-qantara iku jembatan al-islami Islam. Jadi maksudnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, az-zakatu al-qantaratul Islam, yang artinya bahwa zakat itu merupakan jembatan Islam. Jembatan Islam yang kita maksud di sini karena itu mempermudah kita ketika kita berada di akhirat, yaitu ketika kita melewati Shirathul Mustaqim. Yang kita tahu bahwa ketika di akhirat kita akan melewati Shirathul Mustaqim. Nah, beribu-ribu tahun lamanya kita baru bisa melewati Shirathul Mustaqim itu. Ada berbagai macam halangan pastinya. Nah, dengan mengeluarkan zakat, maka zakat itu mempermudah seseorang untuk melewati Shirathul Mustaqim. Artinya berarti utama sekali bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, kemudian hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu utawi zakat at-tahhiratu iku sesuci al-imani saking iman. Maksud dari hadis ini, az-zakatu tahhiratul imani, itu az-zakah itu menyucikan iman. Seperti yang kita tahu, iman itu artinya percaya kepada Allah. Semua hal yang kita lakukan percaya kepada Allah, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, seperti itu. Dan zakat itu merupakan salah satu bukti bahwa kita iman kepada Allah. Artinya kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam yang 5. Kemudian hadis yang ketiga yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqabbalullahu ora nrimo sapa Allah al-imani ing iman illa bizakati kejaba kelawan zakat, wala bil imani lan ora kelawan iman liman keduwene wong la zakata lahu ora kang ora zakat sapa man. Nah, maksudnya itu Allah tidak akan menerima iman seseorang kecuali bersama zakat, dan tidak akan iman bagi orang yang tidak zakat. Nah, jadi maksudnya ini Allah itu tidak menerima iman seseorang karena zakat. Nah, kita kembali kepada rukun Islam itu, di mana rukun Islam itu merupakan lima kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, rukun Islam. Kecuali yang lainnya itu haji, karena haji itu hanya bagi yang mampu. Nah, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga kita itu harus melaksanakannya karena kita mampu untuk berzakat. Nah, Allah tidak akan menerima imannya seseorang kalau dia tidak berzakat. Artinya dari 4 rukun Islam yang pertama itu dia tidak melaksanakannya. Kemudian tidak ada iman bagi orang yang tidak zakat. Nah, mengapa tidak ada iman bagi orang yang tidak zakat? Kita kembali lagi ke rukun Islam, karena yang namanya zakat itu pasti butuh kepercayaan kepada Allah. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Karena dia itu melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, karena dia itu memang percaya pada hakikatnya Allah, seperti itu. Kemudian yang keempat
yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khosanu nyenengake ing sira amwalakum bandane sira bisakati kelawan zakat, wadawu lan ngubatani sira mirdoakum ing wong loro bisodakoti kelawan sodakat, wa adu lan sisaake sira lil balai keduwe bala aduai ing doa. Nah, jadi hadis yang keempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khosanu amwalakum bisakati wadawu doakum bisodakoti wa adu lil balai doa. Nah, artinya jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menolak bencana. Nah, jadi jagalah harta kalian dengan zakat. Kita tahu bahwa ada zakat mal. Zakat mal itu merupakan salah satu bentuk puji syukur kita karena Allah sudah memberikan nikmat dan hartanya kepada kita, sehingga kita harus menyisakan harta kita untuk dizakat, melaksanakan zakat seperti itu. Nah, jadi ada sedikit cerita mengenai keutamaan zakat, yaitu Sa'labah, dia itu merupakan salah satu umat Rasulullah yang miskin, dimana Sa'labah itu ketika dia ke masjid setelah sholat jamaah, dia itu cepat-cepat pulang ke rumah karena untuk bergantian bajunya kepada istrinya, karena saking miskinnya dia tidak punya baju bersih untuk bergantian. Akhirnya untuk sholat pun dia bergantian dengan istrinya satu baju bersih tersebut. Kemudian Sa'labah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, mengapa aku selalu miskin? Tolong ajarkan aku agar aku bisa memiliki uang, menjadi seorang hartawan, seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sa'labah agar mengajari Sa'labah untuk memelihara domba. Nah, setelah Sa'labah memelihara domba, ternyata Sa'labah itu sukses besar. Dia memelihara domba, punya domba yang sangat banyak, perkebunan dia luas, dan dia itu menjadi seorang yang sangat kaya pada zaman Rasulullah. Nah, akhirnya karena mendengar kabar bahwa Sa'labah sudah menjadi orang yang kaya, Rasulullah pun menghampiri Sa'labah dan berkata, berzakatlah wahai Sa'labah, sisihkan uang hartamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Sa'labah menolak karena dia beranggapan bahwa harta tersebut yang ia miliki itu bukan dari Allah, karena bukan dari Allah, melainkan hasil kerja keras Sa'labah sendiri. Nah, akhirnya ketika itu ada beberapa waktu di mana Sa'labah itu dombanya itu dilanda oleh wabah, sehingga banyak domba-dombanya yang mati dan dia hampir bangkrut. Ketika Sa'labah hampir bangkrut, dia kemudian teringat sabda Rasulullah bahwa dia itu harus berzakat. Nah, ketika itu berzakatlah ia, dan Rasulullah menolak. Kemudian berzakatlah Sa'labah pula ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, aku pun akan menolak jika Rasulullah menolaknya. Nah, ketika itu barulah Sa'labah menyadari bahwa dia harus bersedekah, dia itu harus berzakat, karena bentuk dari rasa syukur orang yang kaya, yang sukses, mempunyai banyak harta itu dengan menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, agar semua umat muslim di dunia ini menjadi bahagia, tidak kekurangan, seperti itu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan vlog saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.